Baiklah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini, ibadah evangelisasi dan memulaikan ibadah jemaat dijemput berdiri. Panggilan beribadah, hendaklah kita bersama menaikkan pujian dan syukur atas penggembalaan Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita. Saat ini kembali kita diperkenankan Tuhan dalam kasih dan anugerah-Nya hendak beribadah memuji nama-Nya bersama keluarga kekasih kita. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Muliakan Tuhan dengan pujian, hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Tabisan dan salam, jadilah ibadah saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah ada dengan kamu sekalian. Kembali muliakan Tuhan, pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Melalui doa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami persembahkan syukur kepada Tuhan atas kemuliaan kasih-Mu yang terus memperkenankan kami ada di hadirat-Mu, bersekutu, menyembah, memuji, memuliakan-Mu. Terlebih pada saat ini bersama keluarga kami masing-masing, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan ada di sekitar firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama-sama sungguh-sungguh menjadi milik kami,
Dan kami akan terus hidup hanya di dalam kekuatan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kebenaran firman Allah yang akan melayani kita pada saat ini di minggu-minggu Paskah yang penuh sukacita ini, saya memilih Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyengguk ke dalam, ia hanya melihat kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah kebenaran firman Allah. Yesus bersabda bahwa yang berbahagia ialah Bapak Ibu seluruh kaum keluarga, bahkan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup beriman setiap saat. Selamat malam, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah evangelisasi pada saat ini. Dan sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi lewat Injil Lukas 24 ayat 1 dan 12, saya akan meringkaskan dengan judul Tempat yang tepat mencari Yesus yang hidup. Tempat yang tepat mencari Yesus yang hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sesuai dengan perikop bacaan kita pada saat ini, firman Tuhan pada ayat yang kelima menjadi pertanyaan yang menantang bagi kita semua. Demikian dikatakan, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Pertanyaan ini Bapak Ibu saudara-saudara hendak menggugah kita semua akan apa arti dan makna Paskah yang sesungguhnya setiap tahun kita rayakan. Apa arti
arti Paskah bagi kita semua? Apa arti kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya? Dan oleh karena itu pertanyaan ini memberi makna yang pertama, bahwa Yesus hidup di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Ayat 1 sampai 4, di situ dikatakan atau tersirat bahwa Yesus hanya seorang pahlawan yang paling agung, yang paling indah, dan kemudian meninggal. Pandangan ini tentu keliru dan salah. Karena Yesus bukanlah seorang yang mati, tetapi ia hidup. Ia bukan hanya pahlawan di masa lampau, namun ia juga adalah kenyataan hidup pada saat ini dan pada masa kini. Itu makna yang pertama. Dan yang kedua, Yesus hadir dalam hidup setiap orang. Ayat 5 dan ayat 8. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang memandang bahwa Yesus hanya sebagai seorang pribadi yang dipelajari. Kata-katanya diuji dan ajaran-ajarannya dianalisis. Sehingga ada orang yang memikirkan kekristenan dan Kristus sebatas sesuatu yang harus dipelajari. Dan hal itu Bapak Ibu selalu nampak dalam kelompok-kelompok studi dan juga dalam pertemuan-pertemuan doa. Ada banyak orang saudara-saudara membaca Alkitab dan hendak membuktikan tentang Kristus, tentang kebangkitan Yesus. Mempelajari, meneliti. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati dan ingat bahwa Kristus bukanlah objek yang harus dipelajari. Karena Yesus adalah orang yang dapat ditemui. Ayat yang kelima bacaan firman Tuhan tadi. Dan Yesus pribadi yang dapat dialami setiap hari. Mungkin Bapak Ibu pengalaman iman saudara dan saya mengatakan itu. Seringkali ketika kita berada di dalam pergumulan, kita berdoa dan kita memperoleh kekuatan. Kita memperoleh kemenangan. Dan juga ketika kita berada di dalam duka cita, lalu kita mampu melewati duka itu dan kita kuat dan sanggup menanggungnya. Dan kita berada dalam kesusahan dan berbagai pergumulan dan kesulitan itu, lalu kita dapat melalui dan melewatinya. Bukankah itu tanda bahwa Yesus adalah Allah yang dapat kita alami kehadirannya, yang menganugerahkan kekuatan, yang menganugerahkan kemenangan, yang menganugerahkan kemampuan. Karena Ia adalah Allah yang dapat dialami. Contoh perjalanan dua murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Karena mereka oleh karena ketakutan dan tidak percaya, mereka tidak menyadari dan mengalami kehadiran Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan ketika mereka setelah melakukan perjamuan dan berdoa bersama dengan Yesus, baru mereka menyadari siapa Yesus. Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun dan dalam keadaan apapun. Ia Allah yang hadir dalam hidup baik dalam kehidupan para murid di masa yang lampau, ketika Ia sebelum disalib dan sesudah dia bangkit, maupun dalam kehidupan semua orang percaya saat ini dan di sini dan di masa-masa yang akan datang. Ia akan terus hadir dalam setiap kehidupan kita, hadir dalam pergumulan kita di setiap saat, termasuk dalam keadaan kita saat ini dan di sini, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah
pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, mungkin kita bertanya di mana Tuhan? Ia ada di tengah-tengah kita sehingga kita mampu melewati situasi ini. Amin Bapak Ibu. Itu karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ia bukan Allah yang mati, tetapi Ia Allah yang hidup dan berada. Yang terakhir, yang ketiga, Yesus adalah teladan dan penolong. Ayat 9-12 menceritakan Yesus contoh yang sempurna dalam hubungan antara murid dan guru. Dia menuntun murid-muridnya dengan baik untuk memahami karya keselamatan yang Ia telah kerjakan. Sebagai guru, Dia tidak hanya mengajar, tetapi Dia menuntun murid-muridnya untuk mengenal tentang karya penyelamatan yang Ia lakukan. Saudara-saudara, pertanyaan, mengapa mencari Yesus Kristus di antara orang mati? Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Jangan mencari Dia di tempat orang mati, tetapi carilah Dia di tempat yang tepat, yang benar, di tempat orang hidup. Pertanyaannya di mana Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian? Yesus ada di mana satu orang berkumpul, berdoa, membaca firman, Dia ada. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia ada di tengah-tengah keluarga yang selalu membangun mesbah doa. Dia ada. Dia di situ. Kita berjumpa dengan Tuhan di situ. Oleh karena itu, carilah Dia di tempat yang tepat, di mana setiap orang bersekutu bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita terus menyembah dan memuji Dia, dan terus mencari Dia di dalam kebenaran firman-Nya. Bagaimana kita mau berjumpa dengan Tuhan kalau kita tidak mencari Dia? Oleh karena itu, biarlah setiap persekutuan kita dengan Tuhan akan membuat kita terus berjumpa dengan Yesus yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama diberkati dengan firman Allah, kita akan memberi persembahan syukur kepada Dia, dan sambil mengingat firman-Nya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 1 Korintus 9 ayat 8, muliakan Tuhanmu dengan pujian, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kau sembah dapat menebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu.
Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasanya. Mari satu dalam doa syafaat. Kekal kudus namamu ya Allah Bapa di sorga, Allah yang sungguh-sungguh luar biasa mengasihi dan memelihara hidup kami. Terbukti Tuhan pada malam ini kami boleh ada di hadirat-Mu bersama keluarga kami, anak-anak kami, menikmati persekutuan dengan-Mu Tuhan. Terima kasih firman-Mu telah hadir di tengah-tengah kami, mengingatkan kami, menguatkan pengharapan kami, bahwa Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Biarlah firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak mencari Allah di tempat yang lain, tetapi sesungguhnya mengajar kami bahwa Engkau Allah ada di setiap keberadaan hidup kami. Engkau Allah yang hadir di setiap sukacita kami. Engkau Allah yang hadir di setiap gumul kami, di setiap duka cita kami, di setiap sakit kami, dan dalam setiap keberadaan hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mencintai kami. Oleh karena itu Tuhan, seluruh hidup dan keberadaan kami terus persembahkan kepada Tuhan. Biarlah setiap persekutuan yang indah, yang terus dibangun oleh umat Tuhan, Engkau akan memberkati. Engkau tilik hidup kami masing-masing Tuhan, dalam setiap keberadaan hidup ini. Ya Allah Bapa di sorga, demikian Tuhan, dalam persekutuan kami yang indah ini, kami telah memberi persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami terus mendoakan untuk pelayanan kami bersama, baik hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman-Mu, bahkan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang mengambil bahagia dalam pelayanan teristimewa tim multimedia yang menjadi sarana yang terus dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi lidah dan mulutnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berkati mereka dalam pelayanan mereka, berkati pemain musik, prokantor, dan yang melakukan perekaman diberkati Tuhan. Dan kami percaya setiap pekerjaan pelayanan yang kami persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran di hadapan Allah. Siapakah kami Tuhan yang Engkau boleh pakai untuk melayani-Mu? Kami boleh melayani karena Tuhanlah yang melayakan kami. Bapa di sorga, seluruh hidup dan kehidupan kami, semua umat Tuhan yang beribadah saat ini, hamba-Mu hanya datang pertaruhkan di dalam tangan kasih, cinta, dan sayang Tuhan. Berkati kami semua, berkati hidup kami, berkati kerinduan kami, masa depan kami dijamin oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Dijemput jemaat berdiri. Muliakan Tuhan dengan pujian junjungan yang kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit
hari mati berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam dan salam.